selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak SMP Kristen Elemen dikasihi Tuhan Yesus. Tadi sudah Ibu Eta bacakan bagi kita ya, bagaimana Yohanes Pembaptis yang ada di dalam penjara menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah Yesus ini adalah Mesias atau mereka harus menunggu orang lain, Mesias yang lain yang akan datang. Dan ketika itu Yesus memberikan jawaban di ayatnya yang keempat. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pergilah dan katakanlah kepada Yohanes tentang semua perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpesan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, anak-anak SMP Kristen Elemen dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya pergi karena saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Pembaptis ini menegur Herodes tentang masalah Herodes yang berselingkuh dengan adik iparnya. Dan ketika Herodes ditegur, Herodes tidak bisa terima dengan teguran yang diberikan, dan akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes ya. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mungkin saat itu merasa bahwa situasi yang dia hadapi membuat dia terpuruk, membuat dia merasa bimbang, membuat dia merasa ragu, dan akhirnya dia yang sebenarnya telah membaptis Yesus dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dia sendiri menjadi ragu dan mempertanyakan tentang apakah Yesus ini adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Anak-anak SMP Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus, terkadang ketika situasi sulit, masalah datang dalam kehidupan kita, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita terkadang memiliki sikap seperti Yohanes. Kita mulai ragu tentang apakah Yesus mengasihi saya, apakah Yesus sanggup menolong saya, apakah Yesus benar-benar juru selamat saya. Terkadang situasi membuat kita menjadi kecewa dan meragukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun hari ini Ibu Eta ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ingat dengan baik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Dia Allah yang begitu baik, dan Dia selalu bekerja dengan cara yang sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin situasi bisa membuat kamu kecewa, tapi jangan pernah kamu menjadi orang-orang yang menolak Yesus dalam hidupmu. Jadilah orang-orang yang mempercayai bahwa pekerjaan Tuhan yang sempurna, rencana Allah yang besar selalu Dia kerjakan dalam kehidupanmu. Karena ini hal yang penting. Memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus lebih penting daripada segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau iman, pengharapan kita hilang, kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, sedikit situasi buruk datang, kita akan meninggalkan Tuhan, lalu mengambil keputusan untuk mencari pertolongan dari manusia, atau kadang kita menjual iman kita. Nah, tadi Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-murid Yohanes untuk menyampaikan kepada Yohanes bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan Ibu Eta percaya bahwa firman Tuhan ini bukan hanya disampaikan kepada Yohanes Pembaptis atau kepada murid-muridnya saat itu, namun ini juga disampaikan buat setiap kita di masa ini bahwa berbahagialah setiap kita yang percaya dan tidak menolak Yesus. Berbahagialah setiap kita yang tahu dengan pasti bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik setiap situasi yang buruk sekalipun yang kita hadapi. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita, dan Dia selalu merancang hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik bagi masa depan kita tentunya. Namun terkadang itu tadi, situasi, masalah yang kita hadapi sering membuat kita meragukan kasih Tuhan, membuat kita goyah imannya, membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita putus asa, membuat kita berusaha untuk mencari jalan keluar, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita dari masalah yang kita hadapi.
Padahal setiap masalah yang kita hadapi, sumber jawabannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Percayalah, ketika kamu mencari sumber jawaban di tempat lain dan bukan di dalam Tuhan, yang ada kamu hanya akan semakin kecewa dan semakin tenggelam dalam masalahmu. Tetapi ketika kamu meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kamu akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidupmu. Ini firman Tuhan yang patut kita pelajari hari ini, bahwa mari kita ambil keputusan dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang mau kita hadapi di hadapan kita tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap pegang teguh imanmu di dalam Yesus, karena ada mahkota kemuliaan yang menanti setiap kamu. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.